Hai semua, pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang kuat arus. Karena itu kalian tonton dulu ya pertemuan sebelumnya tentang tegangan dan sumber tegangan agar kalian lebih mudah memahami konsep kuat arus. Apa sih kuat arus itu? Kuat arus sering disebut juga arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar per satuan waktu. Berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa tulis rumusnya atau persamaan matematisnya. Jadi, kuat arus yaitu huruf I sama dengan banyaknya muatan listrik yaitu huruf Q yang mengalir tiap satuan waktu dibagi dengan T, di mana huruf Q itu menyatakan muatan listrik. Satuan internasionalnya adalah Coulomb, disingkat dengan huruf C besar. Huruf T menyatakan waktu. Satuan internasionalnya adalah second. Huruf I melambangkan kuat arus. Satuan internasionalnya adalah Coulomb per second. Coulomb per second disebut juga ampere. Nilai 1 Coulomb berisi 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Jadi nilai 1 ampere artinya dalam 1 detik mengalir sejumlah 6 kali 24 kali 10 pangkat 18 elektron yang mengalir dalam suatu penghantar. Seperti di video sebelumnya, syarat agar arus listrik dapat mengalir dibutuhkan rangkaian tertutup dan ada sumber tegangan listrik. Pengertian kuat arus dibagi menjadi dua, yaitu pertama aliran arus listrik konvensional yang biasa kita sebut sebagai arus listrik. Arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kedua, arus elektron. Arah arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sekitar tahun 1700-an, Benjamin Franklin pertama kali menemukan prinsip aliran listrik dan memberi tanda positif dan negatif untuk muatan listrik yang mengalir. Konsepnya adalah seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Demikian juga berarti muatan listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tetapi kemudian kurang lebih 100 tahun sesudahnya, J.J. Thomson menemukan elektron. Diketahui bahwa muatan listrik yang mengalir itu adalah elektron. Karena elektron itu bermuatan negatif, maka muatan elektron itu mengalir menuju muatan positif. Berarti arus elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Saya berikan contoh soal ya. Ada dua benda, yaitu benda A dan B. Benda A dan B ini dihubungkan dengan kawat. Benda A memiliki muatan positif lebih banyak daripada benda B. Berarti benda A memiliki potensial tinggi dan benda B memiliki potensial rendah. Bila ditanya, gambarlah arah kuat arus, berarti kita menggunakan pengertian arus konvensional, yaitu arah kuat arus dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti arah kuat arus dari benda A ke benda B. Tetapi bila diminta gambarlah arah arus elektron, berarti gambar arahnya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dengan demikian, gambar arahnya dari benda B ke benda A. Selanjutnya saya berikan latihan soal ya. Silakan gambar arahnya dari benda A atau dari benda B.
Bila yang diminta pertama, gambarlah arah arus listrik. Yang kedua, gambarlah arah arus elektron. Silakan jawab di kolom komentar ya. Berikutnya, kita akan bahas bagaimana caranya mengukur kuat arus. Untuk mengukur kuat arus, kita menggunakan ampere meter. Pemasangan ampere meter disusun secara seri dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya. Cara membaca skalanya sama seperti kita membaca skala voltmeter, yaitu hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum kali batas ukur. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Ada sebuah ampere meter menunjukkan angka 60 dan skala maksimumnya 100. Ampere meter menggunakan batas ukur 200 mA. Berarti besar kuat arusnya adalah 60 dibagi 100 kali 200 mA. 0,6 kali 200 mA berarti nilainya 120 mA. Sekarang coba kerjakan latihan soal berikut. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kuat arus. Di video berikutnya, saya akan bahas tentang hambatan.